suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci. Hai guys, senang banget bertemu lagi bersama guru-guru sekolah minggu. Oke, kita sapa dulu yuk Kak, adik-adik sekolah minggu kita. Yuk. Hai adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, hari ini tanggal berapa Kak? Tanggal 13 Desember 2020. Advent ke berapa Kak? Advent ketiga. Oke, sedikit informasi buat adik-adik sekolah minggu bahwa ini adalah ibadah terakhir kita. Karena minggu depan kita akan merayakan Natal. Jadi ini adalah ibadah terakhir kita. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Doa kita yang dibawakan oleh Inam Bible Group. Yuk kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, berkati kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita kan sudah berdoa. Sekarang kita akan bernyanyi. Namun sebelumnya kita bangkit berdiri ya adik-adik, semangat ya. Ayo berdiri, ayo. Kita akan bernyanyi apa Kak? Hati-hati Gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan matamu, coba. Hati-hati gunakan matamu, coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, coba. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan lehermu, krek, krek. Hati-hati gunakan lehermu, krek, krek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu, krek, krek. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Sabang Silitongan. Nah, sekarang kita sudah tiba waktunya mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk semua kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melalui satu minggu ini dan dapat kembali beribadah di ibadah online kami di hari ini tanggal 13 Desember 2020. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat tumbuh dan berkembang di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah,
firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Matius. Ayo, Matius perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, perjanjian baru. Nah, ini diambil dari kitab Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Matius 25 ayat 1 sampai ayat ke-13. Nah, kita bergantian ya membacanya ya. Nanti abang mulai dari ayat 1, kemudian adik-adik di rumah ayat kedua, seterusnya kita gantian. Dan nanti di ayat ke-13 kita sama-sama membacanya. Ya, abang akan mulai. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Kemudian datang juga gadis-gadis yang tadi itu, yang lain itu, dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Ayo, ayat ke-13 kita sama-sama ya. "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini menceritakan tentang kerajaan surga yang diumpamakan ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, tadi diceritakan bagaimana ke-10 gadis ini menunggu datangnya mempelai pria. Ada 5 gadis bijaksana, ketika mereka menunggu datangnya mempelai pria, mereka membawa pelita mereka dengan minyaknya. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, ketika mereka menunggu mempelai pria, mereka membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Nah, ketika datang mempelai prianya, mereka yang bijaksana sudah menyiapkan pelitanya dengan minyak, pelitanya tetap hidup. Sedangkan mereka yang bodoh, yang tidak menyiapkan minyaknya untuk pelitanya, pelita mereka padam. Lalu mereka pergi membeli minyak untuk pelita mereka. Ketika mereka kembali, di mana? Iya, pintu tempat perjamuannya sudah ditutup. Mereka ketuk-ketuk itu, "Tuan, Tuan, bukakan kami." Tapi apa kata mempelai prianya? "Aku tidak mengenal kalian. Oleh sebab itu kalian harus tetap berjaga." Iya, tetap berjaga-jaga. Nah, firman Tuhan kali ini menceritakan seperti itulah kita dalam menantikan kerajaan surga. Seperti itulah kita dalam menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan Yesus.
Saat ini kita berada pada minggu Advent ketiga. Kemarin sudah dijelaskan kan bahwa minggu Advent artinya minggu penantian. Siapa yang kita nantikan? Iya, kita menantikan datangnya Juru Selamat. Nah, dalam penantian kita harus seperti gadis yang bijaksana. Kita harus mengisi hati kita dengan banyak berdoa, banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak melakukan hal-hal yang baik. Kita harus tetap berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan datangnya Tuhan Yesus. Nah, kalau gadis yang bodoh tadi gimana? Mereka tidak mempersiapkan apapun. Mereka bahkan tidak mempersiapkan minyak untuk pelitanya, sehingga pelita mereka padam. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan hati kita menanti atau menyongsong kelahiran Yesus atau kedatangan Yesus, maka Tuhan tidak akan mengenal kita. Seperti di firman tadi ya, hati kita kosong, hati kita tidak berisi akan firman Tuhan, tidak berisi akan damai sukacita, sehingga Tuhan akan meninggalkan kita dan mengabaikan kita. Nah, gadis-gadis yang bijaksana ataupun orang yang bijaksana apalagi keuntungannya? Iya, dalam kehidupan sehari-hari juga kita yang bijaksana itu akan memperoleh kesuksesan yang luar biasa. Contohnya, kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, belajar yang tekun di sekolah, rajin belajar setiap hari, maka kita akan menjadi anak yang pintar dan anak yang sukses. Kedepannya akan menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya, membanggakan teman-temannya juga, dan kita juga bisa membanggakan kita sebagai orang Kristen. Nah, kalau kita yang bodoh, tidak mempersiapkan apapun dalam kehidupan sehari-hari, tidak rajin belajar, tidak rajin membaca buku, tidak rajin membahas pelajaran, maka kita akan menjadi orang yang selalu tinggal kelas, tidak sukses, tidak mendapatkan apa-apa, sehingga akan menjadi orang yang tidak membanggakan orang tuanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari ke-10 gadis ini, adik sekolah minggu milih yang mana? Mau jadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh? Iya, semuanya pastinya akan memilih menjadi gadis yang bijaksana. Jadi dalam penantian kita di sekolah di Natal ini, penantian kita di Advent ini, kita harus menjadi seperti gadis yang bijaksana, mempersiapkan hatinya, mempersiapkan imannya dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Kita enggak lah bang, untuk menyambut kelahiran Juru Selamat, kami harus mempersiapkan baju yang cantik, mempersiapkan sepatu yang baru, mempersiapkan celana yang keren, mempersiapkan gaun yang cantik. Enggak ya? Enggak. Jadi yang harus kita persiapkan adalah hati kita yang penuh akan firman Tuhan, penuh akan kebaikan, sehingga nantinya ketika Juru Selamat datang, maka kita bisa menyambut Juru Selamat kita dengan hati yang suci, dengan hati yang penuh dengan hikmat. Oke, semuanya harus menanti Advent ini atau menanti kelahiran Juru Selamat kita dengan hati yang penuh dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu. Kami baru mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tumbuh dan berkembang dalam hati dan pikiran kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang di dalam jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus melakukan ya yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita akan bernyanyi dan memuji Tuhan dari buku ND nomor 518, judulnya Marsinondang di Bain Yesus. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama